笑ってる？なんだ？ちゃんと広げて持っててね。椿の花の切り絵を作ってみました。試験管化して。ああ。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Nazo no Kanojo X. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita awal dibuka dengan memperlihatkan sosok siswa SMA bernama Tsubaki Akira. Saat ini Akira tengah tertidur pulas memimpikan hal yang unik. Akira sedang memimpikan proses pertemuan dengan calon jodohnya. Tidak lama Akira tersadar karena kakaknya telah teriak memanggilnya ke bawah. Langsung saja Akira buru-buru bersiap berangkat ke sekolah. Setelah mandi dan juga beres-beres, Akira makan bersama dengan sang kakak. Ketika usai makan, Akira langsung beranjak pergi ke sekolah. Di perjalanan, Akira sungguh bersemangat agar bisa sampai dengan tepat waktu. Kemudian Akira dan juga para bestinya berkumpul di kelas menunggu pelajaran dimulai. Tidak terduga guru datang membawa murid baru. Hal tersebut membuat Akira dan juga para rekan kelasnya kepo. Di kesempatan itu Pak Guru memperkenalkan wanita misterius bernama Urabe Mikoto. Dikarenakan terlalu tertutup, Mikoto hanya mengucapkan sapaan ringan. Setelah itu Pak Guru membiarkan Mikoto segera duduk di bangku kosong. Ternyata Mikoto duduk di sekitar Akira membuat Akira menjadi kepo. Setelah Mikoto masuk, Pak Guru langsung memulai pelajaran. Tidak lama jam istirahat tiba menunjukkan jam pelajaran berakhir. Segeralah Pak Guru meninggalkan ruangan itu. Lalu para murid wanita berdatangan ke meja Mikoto. Sebab mereka semua kepo terhadap kedatangan anak baru. Mereka ingin mengajak Mikoto bermain, namun dia menolaknya. Yang anehnya alasan Mikoto menolak cuma karena ngantuk. Sampai-sampai Mikoto merelakan jam makan siang agar bisa tidur. Ketika jam pelajaran dimulai, Mikoto berulah lagi. Mikoto tertawa terbahak-bahak, apalagi dia baru saja mendengar bisikan yang lucu. Hal tersebut membuat Pak Guru marah kepada Mikoto. Segeralah Mikoto meminta maaf kepada Pak Guru. Setelah pulang sekolah, Mikoto malah ketiduran. Bahkan di kelas sudah sepi dan tidak ada orang, sehingga Akira membangunkan Mikoto untuk pulang. Tampaknya Mikoto masih ngantuk. Dia pun mencoba untuk merespon Akira. Sebelum Mikoto pergi, Akira memperingatkan tentang liur Mikoto yang mengalir tanpa sadar. Sehingga Mikoto langsung membersihkan pipinya, namun yang di meja, Mikoto malah mengabaikannya dan langsung pulang. Menyaksikan liur Mikoto di meja membuat Akira kepo, dia malah menyentuhnya seperti cairan yang ada di mimpinya. Hal tersebut membuat Akira penasaran, dia bahkan menjilatnya, sehingga Akira auto kaget mengapa rasanya manis. Kemudian Akira melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan harinya, Akira melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja Akira merasa tidak enak badan dan kemudian pingsan saat olahraga. Makanya Mikoto auto terkejut menyaksikan Akira dibawa ke UKS. Pada hari esoknya, Akira juga tidak datang sehingga Mikoto memutuskan untuk menjenguk Akira di rumahnya. Tampaknya Akira lagi beristirahat dan tiba-tiba mendapatkan tamu, sehingga sang kakak segera menyuruh tamu untuk masuk. Setibanya di kamar, Mikoto segera menyapa Akira. Dia mengatakan tujuannya datang adalah untuk melihat Akira, sehingga Akira sedikit kebingungan melihat Mikoto yang tiba-tiba duduk di kasurnya. Lalu Mikoto memberikan liurnya kembali untuk Akira. Setelah Akira menjilatnya, dia langsung sehat dan juga bugar.
Ternyata kemarin Mikoto menyadari kalau Akira menjilat liurnya di meja dan faktanya liur milik Mikoto menyebabkan Akira sakit bukan karena bakteri atau virus, tapi itu adalah penyakit cinta. Yang dialami Akira adalah gejala penolakan, makanya dia menjadi sakit. Namun sewaktu menjilat liur kembali, Akira langsung sehat, berarti dia membutuhkan liur Mikoto untuk menyalurkan cintanya. Sontak saja Akira shock setelah mendengar penjelasan dari Mikoto. Kemudian Mikoto memutuskan untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya keduanya menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun sepulang sekolah, Mikoto tiba-tiba menunggu Akira, sehingga Akira heran dan mempertanyakan kepada Mikoto. Segeralah Mikoto memberikan liurnya kembali untuk Akira, karena menyadari Akira membutuhkannya, sehingga setiap pertemuan Akira selalu mendapatkan liur dari Mikoto. Alhasil Akira mulai mendapatkan mimpi membahagiakan bersama dengan Mikoto. あさってもこれからもずっとよ。知らない街で僕と浦部が踊っ、そしてその日課を繰り返すうちに浦部にあることを伝えようと決意した。僕はまた夢を見た。 Keesokan harinya mereka ketemu lagi sepulang sekolah. Tidak terduga Mikoto meminta Akira mengatakan cintanya. Hal tersebut membuat Akira terkejut, ternyata Mikoto mengetahui perasaannya. Oleh sebab itu Akira segera mengatakan isi hatinya secara benar. Bahkan dia meminta Mikoto menjadi pacarnya. Namun Mikoto ingin PDKT-an yang spesial agar perasaannya tersalurkan. Kembali Akira memperlihatkan foto wanita yang ditaksir sejak dulu, sehingga Akira menjelaskan dia selalu menyukai wanita di foto itu. Namun setelah ketemu Mikoto, semua perasaannya hilang dan beralih kepada Mikoto. Makanya Akira menginginkan untuk bersama dengan Mikoto. Lalu Akira merobek foto dan membuangnya. Lantas keduanya mencoba untuk memulai hubungan yang baru. Di kesempatan itu Mikoto menceritakan alasan dia tertawa saat Pak Guru mengajar kemarin. Ternyata Mikoto mendapatkan bisikan kalau Akira adalah pria pertama yang ingin tidur bersamanya. Sehingga Mikoto tertawa terbahak-bahak waktu itu. Namun sekarang Mikoto menyadarinya dan memilih menunggu waktu itu tiba. Selanjutnya diperlihatkan situasi menarik saat di kelas. Akira and the gang lagi sibuk bermain rating cewek di kelas. Hal tersebut membuat Akira membayangkan kekasih hatinya, yaitu Mikoto. Saat ini hubungan mereka masih dirahasiakan oleh kedua belah pihak, sehingga para bestinya Akira belum mengetahui cerita kisah cinta Akira. Setelah jam istirahat, Akira dan juga Ueno membeli minuman di mesin minuman kaleng. Akira kelihatan risau, dia mempertanyakan tentang step PDKT-an kepada Ueno. Sehingga Ueno kepo apakah bestinya telah memiliki pasangan. Karena kepo, Ueno memutuskan untuk menginterogasi Akira. Namun Akira tidak ingin rahasianya diketahui, maka dia segera mengalihkan pembicaraan. Kemudian Akira kembali mempertanyakan kepada bestinya mengenai rumus pendekatan cewek, sehingga Akira dicurigai memiliki pasangan. Sejak tadi Akira terlihat galau, dia sungguh bingung pada hubungan percintaannya. Padahal Akira telah berpacaran dengan Mikoto, namun interaksi keduanya sungguh minim. Setiap pulang sekolah, Akira hanya mendapatkan air liur Mikoto lewat jari Mikoto. Sepertinya Akira menginginkan pendekatan yang lebih. Saat pulang sekolah, Akira mencoba menggandeng tangan Mikoto. Di kesempatan itu Mikoto malah bergerak cepat mengambil gunting yang digantungnya di celana dalamnya. Mikoto segera menyerang Akira, sehingga benda yang dipegang oleh Akira berubah menjadi hasil karya guntingan. ちゃんと広げて持っててね。椿の花の切り絵を作ってみました。 Sontak saja Akira auto terkejut dengan refleks yang dilakukan oleh Mikoto. Hal tersebut membuat Akira shock, dia pun segera pulang ke rumah. Bahkan saat berbincang dengan ibunya, Akira sampai trauma melihat gunting. Meskipun begitu, Akira mencoba tenang menerima hubungan percintaannya. Keesokan harinya, Akira kembali bertanya kepada bestinya, sebab Akira mengira sebelum menggandeng tangan harus ada pemanasan gerakan. Jika dia langsung memegang tangan Mikoto, takutnya Akira malah kena gunting. Sejak tadi, para besti kebingungan mengapa Akira yang Jonas sibuk bertanya soal percintaan. Lalu Akira segera menghentikan obrolan agar tidak semakin panjang. Sepulang sekolah, Akira dan juga Mikoto bertemu kembali.
Di kesempatan itu Mikoto memberikan permen untuk Akira, namun sayangnya Akira malah menolaknya. Hal tersebut membuat Mikoto sedih dan memakannya sendiri. Tanpa basa-basi Mikoto pulang meninggalkan Akira. Alhasil, Akira auto kaget mengapa Mikoto melupakan ritual sebelum berpisah. Tidak lama Mikoto kembali dan dia menyerahkan permen dari mulutnya kepada Akira sehingga Akira merasakan permen yang sama seperti Mikoto. Dikarenakan urusan selesai, Mikoto ingin pergi, namun Akira memeluknya secara tiba-tiba. Hal tersebut membuat Mikoto kaget dan mengeluarkan refleks guntingnya. Melihat respon Mikoto membuat Akira semakin bingung mengenai pacarnya yang freak. 口開けて。それじゃ。 Keesokan harinya di sekolah, Akira semakin overthinking. Sepulang sekolah, Akira malah melamun menunggu Mikoto. Lalu Mikoto heran menyaksikan kegelisahan dari Akira. Sehingga Akira menjelaskan mengapa Mikoto tidak pernah berinteraksi dengan benar kepadanya. Alhasil Mikoto segera memberikan air liurnya kepada Akira, tapi Akira hanya terdiam. Kemudian Mikoto menjelaskan liur tersebut adalah ikatan yang membuktikan keduanya pasangan. Untuk lebih memahaminya, Mikoto membawa Akira pergi ke suatu tempat. Setibanya di sana, Akira dan juga Mikoto mulai berbincang. Di kesempatan itu, Mikoto meminta Akira berjanji untuk menutup mata sampai diperintahkan membukanya kembali. Alhasil, Akira memutuskan untuk melakukan keinginan dari Mikoto. Lantas Mikoto membuka bajunya saat Akira menutup mata. Di kesempatan itu Mikoto memberikan liurnya untuk Akira. Namun kali ini yang dirasakan Akira sungguh berlebihan. Dia bahkan sampai mimisan setelah menerima liur dari Mikoto barusan. Sehingga Mikoto menjelaskan tentang ikatan mereka dari liur yang disalurkan. Kemudian Mikoto kembali menggunakan pakaiannya. Dia menerangkan liur tadi adalah liur sewaktu Mikoto terangsang. Oleh karena itu liur yang dihasilkan berbeda. Setelahnya mereka bergegas pergi meninggalkan wilayah tersebut. Lalu malamnya Akira malah bermimpi tidur bersama dengan Mikoto, membuat tidurnya semakin indah. Keesokan harinya Mikoto melihat Akira dengan aneh karena Akira menyembunyikan rahasia mimpinya. Lalu Mikoto mengambil liur Akira untuk merasakan lewat jarinya. Ternyata setelah itu Mikoto langsung mendapatkan gambaran mimpi Akira. Namun Mikoto malah tertawa karena di mimpi Akira dirinya menggunakan perlengkapan aneh saat bersama dengan Akira. Sontak saja Akira kaget menyadari Mikoto mengetahui isi mimpinya lewat air liurnya. Lantas Akira semakin penasaran dengan kekasih hatinya yang sangat freak dan juga misterius. Selanjutnya diperlihatkan situasi hening di sekolahan. Akira tengah selesai mengerjakan tugas piket hariannya. Kemudian Akira memutuskan untuk masuk ke kelas. Hanya saja Akira malah dikejutkan dengan penampakan romantis antara Ueno dan juga Oka. Di kesempatan itu Ueno melancarkan aksinya mencium Oka dengan lembut. Sontak saja Akira auto shock menyaksikan teman sekelasnya berpacaran. Padahal Ueno pernah mengakui kalau dia belum punya pacar. Menyaksikan keterkejutan Akira membuat Ueno panik. Di kesempatan itu Ueno meminta Akira merahasiakan hubungan Ueno dan juga Oka. Sebab Ueno merasa malu jika ketahuan memiliki pasangan. Sehingga Akira hanya menatap kedua insan dengan tatapan kosong. Ketika mendengar penjelasan Ueno, membuat Akira terdiam. Kemudian Akira memutuskan untuk pulang dan melanjutkan aktivitasnya. Keesokan harinya Akira bersekolah kembali dengan antusias. Hanya saja Akira kelihatan stres mengingat momen Ueno dan juga Ako berciuman. Padahal Akira dan juga Mikoto juga berpacaran, tapi mereka belum pernah berciuman secara langsung. Makanya Akira sungguh iri pada hubungan keduanya. Sehingga Akira langsung memandangi Mikoto yang tengah duduk di sampingnya. Sepulang sekolah, Akira memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Mikoto. Dikarenakan sudah menjadi rutinitas mereka selalu pulang barengan. Berbeda dari biasanya, Mikoto malah mengajak Akira mengerjakan tugas di taman. Sehingga Akira mengikuti keinginan dari sang kekasih. Mereka berdua belajar di taman bersama-sama. Namun Akira masih overthinking tentang ciuman yang dilakukan kedua bestinya, sehingga Mikoto menyadari Akira menginginkannya.
Kemudian Mikoto bangkit dari duduknya. Dia berdiri untuk melakukan aksinya. Di kesempatan itu Mikoto melakukan pergerakan ekstra agar dirinya kewalahan. Setelahnya Mikoto mengumpulkan liurnya di tabung reaksi. 試験管化して。ああ。 Langsung saja Mikoto menyerahkan kepada Akira untuk dijilat pada malam hari. Mendapatkan hal itu membuat Akira heran, tapi dia tetap menurut kepada kekasihnya. Setelah itu keduanya segera pulang. Tidak lama Akira sampai dan buru-buru berbenah diri. Malamnya Akira makan bersama sang kakak. Akira meminta kakaknya jangan mengganggunya di kamar ataupun sekedar memberikan cemilan. Sebab Akira harus melakukan sesuatu pada malam ini. Mendengarnya membuat sang kakak senang karena adiknya sudah dewasa. Di kesempatan itu Akira langsung masuk ke kamar dan menjilat liur dari tabung reaksi. Setelahnya Akira langsung tertidur untuk beristirahat. Kemudian Akira malah bermimpi berciuman dengan Mikoto. Alhasil Akira auto terkejut mendapatkan ciuman secara tidak langsung dari Mikoto. Sebab setelah makan permen Mikoto menyalurkannya kepada Akira. Makanya keduanya sepakat berciuman atas keinginan kedua belah pihak. Paginya Akira bergegas ke sekolah. Sebelumnya Akira mandi terlebih dahulu dan sarapan. Ketika sampai di sekolah Akira melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja Akira heran dengan mimpinya tadi malam. Tidak lama waktu pulang telah tiba. Akira mengembalikan tabung reaksi. Kemudian Mikoto mengajaknya ke suatu tempat untuk berciuman. Namun Akira mengatakan mereka harus berciuman saat keduanya siap. Makanya Mikoto senang dengan pemikiran Akira. Sebenarnya Akira menyesal karena menolak tawaran ciuman dari sang kekasih. Keesokan harinya Akira berangkat seperti biasanya. Namun hari ini sedikit berbeda karena rasa resahnya. Ketika jam pulang, Mikoto membuang sampah ke pembuangan akhir sekolah. Namun Ogata tiba-tiba ikut. Dia mengajak Mikoto berbincang. Ternyata Ogata menembak Mikoto untuk dijadikan pacar. Namun Mikoto memutuskan menjawab pada hari berikutnya. Sepulang sekolah, Akira dan juga Mikoto mulai berbincang di perjalanan. Sontak saja Akira kaget mengetahui Ogata menembak Mikoto. Namun Mikoto tidak ingin Akira ikut campur masalah Mikoto yang dapat diselesaikannya sendiri. Makanya hingga malam Akira sampai tidak bisa tidur memikirkan tentang Mikoto. Keesokan harinya Mikoto datang ke sekolah tanpa menggunakan kancut. Hal itu dilakukan oleh Mikoto untuk menguji ikatan cinta. Lalu Mikoto berbincang dengan Ogata untuk menjawab pernyataan cinta kemarin. Di kesempatan itu Mikoto meminta Ogata menutup mata. Lalu dia memberikan liurnya kepada Ogata. Namun Ogata tidak menyadari perlakuan Mikoto. Karena dia tidak merasakan sensasi apapun, alhasil Mikoto sadar kalau cinta sejatinya memang Akira. Sepulang sekolah, Mikoto membicarakan hal itu kepada Akira. Bahkan Mikoto mengetes kembali tentang respon Akira. Ternyata Akira mimisan merasakan liur Mikoto. Lalu Mikoto pun menerangkan dia tidak menggunakan kancut untuk mengubah perasaannya menjadi campur aduk. Alhasil liur yang dihasilkan dapat membuktikan kecocokan antara Ogata atau Akira. Ternyata hanya Akira yang merasakan sensasi itu, membuat Mikoto sadar Akira adalah pacar sejatinya. Setelahnya keduanya memutuskan untuk perjalanan pulang, namun angin berhembus kencang sehingga rok Mikoto terbuka. Hal tersebut membuat Akira panik menyaksikan keabsurdan dari Mikoto. 今、椿くんと気持ちが通じ合ったの。そういえば今日はここにはないんだった。 Selanjutnya diperlihatkan situasi ramai di kelas. Akira dan juga Ueno lagi sibuk makan bareng. Di kesempatan itu Akira mendengarkan curhatan Ueno. Sang besti mengatakan dia sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba, sebab pada musim panas wanita di sekolah menggunakan baju yang lebih minim saat berolahraga. Ueno ingin menyaksikan sang pacar menggunakan pakaian olahraga yang ketat. Apalagi Ueno dan juga Oka telah berpacaran sejak kelas 1. Makanya hubungan mereka sudah cukup mesra, berbeda dengan Akira dan juga Mikoto. Kemudian, para murid di kelas melanjutkan acara makan siang mereka.
Akan tetapi Akira dan juga Ueno dikejutkan menyaksikan kelakuan Oka, sebab Oka sungguh bersemangat mengajak Mikoto makan. Namun sayangnya Mikoto menolaknya karena dia ingin tidur siang. Kemudian Oka meminta izin kepada Mikoto membiarkannya makan di mejanya. Langsung saja Mikoto melanjutkan tidur kembali. Hanya saja Mikoto terganggu mencium aroma makanan Oka, sehingga Mikoto mau mencicipi makanan buatan Oka. Hal tersebut membuat Akira dan juga para teman sekelas heran melihat Mikoto dan juga Oka berteman. あなたのそばでお弁当食べて、この卵焼き食べてみる？そうな匂いがする。そうでしょ。 Tidak lama waktu pulang telah tiba, para murid bergegas kembali. Sepulang sekolah, Mikoto memberikan liurnya kepada Akira seperti biasanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulang setelah urusan selesai. Keesokan harinya Akira dan juga Ueno melakukan olahraga judo, sedangkan para wanita di kelas berolahraga di luar, sehingga Ueno merasa tidak adil karena tidak dapat melihat kekasihnya menggunakan baju ketat. Kelihatannya Mikoto begitu antusias melakukan perlombaan lari, hanya saja Mikoto malah terjatuh akibat teman sekelasnya yang ceroboh. Setelah jam pelajaran selesai, Mikoto langsung dibawa ke UKS bareng Oka. Ternyata Oka adalah penjaga UKS, sehingga selalu mampir ke UKS. Setibanya di sana, Mikoto diobati oleh Oka. Bahkan Mikoto menikmati minuman milik Oka untuk menghilangkan rasa hausnya. Sepertinya Oka memiliki tujuan lain, dia ingin berteman dengan Mikoto. Namun sayangnya Mikoto menolak karena dia tidak butuh teman. Karena ditolak, Oka pun memutuskan untuk kembali ke kelas. Di kesempatan itu Mikoto terkejut melihat lutut Oka yang terluka di bagian yang sama seperti Mikoto. Ternyata Mikoto dan juga Oka sudah terikat satu sama lain. Hanya saja untuk mengujinya, Mikoto mulai mengetes kembali. Di kesempatan itu Mikoto mulai melukai tangannya dan menyalurkan liurnya kepada Oka. Ternyata benar, liur yang terhubung membuat Oka merasakan yang sama seperti Mikoto. Meskipun ada ikatan, Mikoto tetap menolak sebab dia memiliki ikatan dengan orang lain. Langsung saja Oka menebak kalau orang itu adalah Akira karena dia pernah menyaksikan interaksi keduanya semalam. Alhasil Oka tetap memilih mendekati Mikoto walaupun tidak dijadikan teman. Setelah pulang sekolah, Mikoto melanjutkan aktivitas pulang bersama dengan Akira. Keesokan harinya Akira dan juga Ueno makan bareng di kelas. Kelihatannya Ueno sangat ingin makan bersama sang pacar. Tapi sayangnya Oka malah pergi meninggalkan kelas. Awalnya Ueno kira Oka memberikan kode untuk pertemuan mereka. Namun sayangnya Oka malah menghilang membuat Ueno kembali bersama Akira. Sedangkan Oka ketemu Mikoto, mereka membahas tentang liur. Di kesempatan itu Oka memberikan liurnya untuk Mikoto agar terhubung. Lalu Mikoto mengatakan dia merasakan sensasi manis. Setelah itu Oka menjelaskan dia membayangkan ciuman bareng pacarnya. Dikarenakan Mikoto telah tersambung, dia ikut merasakan manisnya sensasi cinta yang belum dirasakannya. Hal tersebut membuat Oka kaget mengetahui Akira dan juga Mikoto belum pernah ciuman. Akan tetapi Oka tidak mau mencampurinya. Meskipun sudah memiliki pasangan, Oka tetap ingin bersama dengan Mikoto walaupun cuma menjadi rekan makan bekal. Lantas Mikoto mengikuti Oka, dia sudah terbiasa makan siang karena suapan Oka kemarin. Tidak lama Akira dan juga Ueno selesai makan dan mereka segera beli minuman. Tampaknya Ueno kesal Oka tidak mengajaknya makan bareng. Lalu Akira menghibur Ueno. Namun saat mereka bersantai di luar, keduanya menyaksikan Oka dan juga Mikoto makan bareng di taman. Hal tersebut membuat keduanya syok melihat hubungan akrab dari kedua wanita. Selanjutnya diperlihatkan situasi menarik pada lapangan sekolah. Para siswa lelaki sedang mengikuti jam pelajaran olahraga, sehingga Pak Guru mengetes kemampuan satu persatu murid pria di kelasnya. Alhasil satu persatu murid mulai menendang bola, namun ternyata mereka malah meleset dan menembak bola ke arah lain. Menyaksikan hal itu membuat Pak Guru kesal. Kemudian murid yang gagal segera mengambil bola yang meleset. Ternyata lokasi tembakan bola sudah diatur di wilayah para murid cewek berenang.
Namun tentunya kolam renang dipagari sehingga Ueno sibuk mengintip sang pacar. Alhasil Ueno auto shock menyaksikan tubuh para wanita yang sangat seksi. Kelihatannya Oka lagi mengamati Mikoto berenang dengan indah. Setelah Ueno selesai mengintip, dia melaporkan kepada murid lain. Ternyata Oka cukup menggoda dan ukurannya sungguh fantastis. Di tengah aktivitasnya, para murid pria mencatat rating keseksian cewek di kelas. Hal tersebut membuat anggota kelas pria semakin terhibur. Sialnya saat giliran Akira, dia malah gagal menendang bola. Sontak saja Akira terkejut menyaksikan Mikoto menjemur handuk. Namun sayangnya tubuh Mikoto tertutupi handuk yang digantung sehingga Akira pasrah. Dia gagal mengamati bodi Mikoto menggunakan baju renang. Sepulang sekolah, Mikoto dan juga Akira melakukan aktivitas bareng seperti biasanya. Dikarenakan terlalu kewalahan, Mikoto sampai keringetan. Karena gerah, keduanya makan es krim agar terasa segar. Namun Akira malah salfok melihat keringat Mikoto. Lantas Mikoto menjelaskan keringatnya seperti rasa laut yang asin. Namun Akira tidak membantah karena keringat dan juga air laut sama-sama asin. Tidak terduga di kesempatan itu Mikoto meminta Akira menjilat keringatnya. Sontak saja Akira kaget, dia membayangkan Mikoto di pantai menggunakan bikini. Hal tersebut membuat Akira heran. Tidak hanya liur, tapi keringat juga memberikan penglihatan pada Akira. Makanya Akira mengajak Mikoto bermain di pantai saat liburan. Selang beberapa waktu akhirnya liburan tiba, kemudian Akira memutuskan untuk bertemu dengan Mikoto. Namun hari demi hari yang dilewati pertemuan mereka sekedar santai tanpa wacana yang mau liburan ke pantai. Makanya Akira meminta Mikoto pergi ke pantai bersamanya. Lalu Mikoto menjawab minggu depannya lagi, sebab minggu ini Mikoto akan mengunjungi keluarga ayahnya. Sehingga Akira akan menunggu seminggu ke depan. Ja, mata ashita. Mata ne, Tsubaki-kun. 来週だったら僕が声をかける暇も与えず、ここから日帰りで行ける海で。 Selang beberapa waktu Akira terus memimpikan Mikoto sehingga tibalah waktu pertemuan mereka. Paginya Akira buru-buru pergi ketemu dengan Mikoto. Tidak lama Akira sampai, Mikoto telah menunggunya. Oleh sebab itu keduanya berangkat ke pantai. Awalnya Akira kaget warna kulit Mikoto sedikit berubah karena bermain di pantai. Apalagi wilayah yang dikunjungi oleh Mikoto kemarin adalah pantai, makanya Mikoto sampai terpapar sinar matahari. Kemudian mereka sampai di pantai dan buru-buru mengganti pakaian. Sontak saja Akira terkejut menyaksikan Mikoto menggunakan bikini. Lalu keduanya memutuskan untuk menghabiskan waktu berenang. Menyaksikan Mikoto dari bawah air membuat Akira terhibur. Namun Akira menginginkan Mikoto membuka roknya. Alhasil Mikoto bertanya tentang yang dilakukan Akira. Lalu Akira mengatakan dia cukup tertarik dengan rok milik Mikoto. Lantas Mikoto menceritakan saat mengunjungi keluarga sang ayah, dia juga bermain di pantai. Namun dia tidak menggunakan rok, sehingga gunting yang dibawa di kancut terbekas di kulitnya. Apalagi sekarang kulit Mikoto telah terbakar dan agak berubah warna. Lantas Mikoto memperlihatkan kepada Akira bekas jejak gunting di pahanya. Hal tersebut membuat Akira semakin tertarik kepada Mikoto. Setelah usai bermain, kedua insan memutuskan untuk pulang. Di kereta mereka mulai berbincang. Sembari mengobrol, Mikoto mengambil liur Akira dan merasakannya, sehingga Mikoto kaget. Dia tiba-tiba mimisan sejenak. Ternyata sebelumnya Akira shock saat menyaksikan bekas gunting di paha Mikoto. Alhasil Mikoto ikut merasakan kepanikan yang sama seperti Akira setelah menjilat air liurnya. Kemudian Mikoto mengatakan bahwa Akira boleh melihat bekas gunting tersebut di tahun depan saat musim panas. Hal tersebut membuat Akira kembali tersadar jika dirinya memiliki pacar yang misterius. Selanjutnya diperlihatkan situasi santai yang dialami oleh Akira. Saat ini Akira tengah berbelanja di waktu liburan. Tidak lama Akira dikejutkan oleh Oka. Di kesempatan itu Oka menyapa Akira karena bertemu di waktu yang tepat. Kemudian Oka mengajak Akira makan es krim bareng. Hal tersebut membuat Akira auto shock. Dia takut pacar Oka salah paham kepadanya. Akan tetapi Oka malah memaksa Akira pergi, sehingga Akira pasrah terhadap ajakan Oka. Dengan santai mereka pun segera menyantap es krim sambil berbincang.
Oka begitu semangat makan es krim di tengah hari yang panas. Lantas Akira auto kaget menyaksikan dada Oka yang begitu seksi. Meskipun gugup, Akira mencoba menghilangkan pemikiran tersebut. Kemudian Akira mengatakan ketakutannya kalau Ueno akan marah. Akan tetapi Oka menyangkal, mustahil sang kekasih berpikir buruk tentang kedua besti. Sontak saja Akira kaget mendengarkan Oka memanggil Ueno dengan nama panggilan. Hal tersebut membuat Akira membayangkan pacarnya memanggil dirinya dengan sebutan akrab. Lantas Oka auto peka melihat Akira senyum sendiri. Alhasil Oka memanggil Akira dengan panggilan akrab membuat Akira auto shock. 褒めてんのかそれ。もちろん上野も岡を下の名前で呼ぶときも。上野くんの下の名前だよ。アキラくん。なんだよ上野のこと下の名前で呼んでるの。 Keesokan harinya Akira dan juga para bestinya melanjutkan aktivitas di sekolah. Lantas Akira berbincang dengan Ueno. Namun Ueno heran mengapa Akira bertanya obrolannya dengan Oka. Dikarenakan Akira bertanya, Ueno jadi kepo. Namun Ueno malah salfok dengan tangan Akira yang belang, sehingga Ueno kaget Akira pergi main ke pantai dengan cewek. Karena takut ketahuan Akira berbohong, dia mengatakan bermain ke pantai dengan kakaknya. Di kesempatan itu, Mikoto memutuskan keluar kelas. Alhasil Mikoto dan juga Oka minum jus sambil berbincang. Lantas Oka menceritakan pertemuannya dengan Akira kemarin. Mengetahui hal itu, Mikoto pun penasaran dengan obrolan yang mereka perbincangkan. Namun setelah tahu yang dibicarakan adalah nama panggilan akrab, membuat Mikoto terdiam. Dia auto tersipu malu dan dipergoki oleh Oka, sehingga Oka menyimpulkan Mikoto membayangkan Akira memanggilnya dengan sebutan akrab. Di kesempatan itu Mikoto memutuskan bubar karena Oka terus menjahilinya. Sepulang sekolah, Akira dan juga Mikoto pulang bareng. Mereka mampir di taman untuk beristirahat sejenak. Tidak lama Akira kembali membawa jus untuk Mikoto. Hanya saja Mikoto tidur dan dibangunkan oleh Akira. Karena tidak kunjung bangun, Akira menyebutkan nama panggilan akrab Mikoto, sehingga Mikoto langsung terbangun sambil tersenyum. Hal tersebut membuat Akira gugup dan segera menyerahkan jus itu. Namun sayangnya Akira tidak mampu memanggil sapaan akrab jika Mikoto tersadar. 学校以上に熟睡してんの。だけどぬるくならないうちにいいと思ってさ。ミコト。 何？ Keesokan harinya Akira memutuskan untuk memotret Mikoto agar bisa menyimpan wajah sang kekasih. Sayangnya Mikoto tidak memberikan senyuman, membuat Akira menjadi kesal. Dikarenakan Akira tidak memotret, Mikoto langsung melanjutkan perjalanan. Makanya Akira sungguh heran mengapa Mikoto menolak tersenyum. Esok harinya Akira menunggu kedatangan Mikoto di tempat biasa. Akan tetapi Mikoto tidak kunjung datang, membuat Akira khawatir. Tidak lama Akira dihampiri oleh Hayakawa yang merupakan wanita yang disukai oleh Akira dulu. Sehingga mereka bernostalgia masa SMP, tapi Akira menolak ajakan Hayakawa pergi ke kafe. Sebab Akira masih menunggu kedatangan Mikoto. Setelah kepergian Hayakawa, segeralah Mikoto muncul. Lantas Akira memutuskan berbincang dengan Mikoto. Lalu dia bertanya tanggapan Mikoto kalau Akira jalan bareng dengan Hayakawa. Kemudian Mikoto terdiam, membuat Akira panik mengira Mikoto ngambek. Lantas Mikoto menyalurkan liurnya kepada Akira, sehingga Akira kaget, dia tiba-tiba menangis. Ternyata Mikoto sedih dan menangis histeris jika Akira pergi bersama wanita lain. Dengan ikatan liur tersebut, Akira dapat merasakan perasaan sedih yang dialami oleh kekasihnya. Hal tersebut membuat Akira tertegun mendengarkan ucapan dari Mikoto. Lalu dia mengatakan dengan lantang kalau Mikoto adalah pilihan Akira, sehingga Akira memutuskan menolak bertemu kembali dengan Hayakawa. Sebenarnya Akira senang bisa mengetahui isi hati kekasihnya yang sangat misterius itu. Selanjutnya diperlihatkan situasi menarik di lapangan sekolah. Tampaknya para murid cewek di kelas Mikoto tengah sibuk olahraga berlari. Mikoto terlihat begitu semangat, dia bahkan mengimbangi kecepatan Yajima. Padahal Yajima merupakan sosok anggota klub atletik yang tersohor. Apalagi Yajima akan mengikuti perlombaan lari estafet di sekolah. Oleh karena itu Mikoto dipuji oleh Oka karena memiliki keterampilan berlari cepat.
Kemudian Yajima menghampiri Mikoto, dia ikutan memuji kehebatan Mikoto. Di kesempatan itu Yajima mengajak Mikoto bergabung pada klub atletik. Dikarenakan Mikoto sungguh hebat dalam berlari, Yajima langsung merekrutnya. Sayangnya Mikoto menolak sebab dia tidak ingin memiliki kegiatan di luar kelas. Tapi Mikoto tetap akan bekerja sama dengan Yajima dalam festival olahraga nanti. Setelah pulang sekolah, Mikoto dan juga Akira pulang bareng. Di kesempatan itu Akira mempertanyakan tentang rumor Mikoto sebab Mikoto berhasil mengimbangi kecepatan Yajima berlari estafet. Lantas Mikoto menjelaskan dia memang direkomendasikan oleh Yajima untuk masuk klub atletik. Akan tetapi Mikoto menolak, dia tidak ingin mengganggu waktu pulang barengnya dengan Akira. Sontak saja Akira terkejut ternyata Mikoto memikirkan tentang dirinya, sehingga Akira terharu dan ingin memeluk Mikoto. Namun sayangnya Mikoto bergerak cepat menghindar dari Akira. Alhasil Akira auto kesal karena pacarnya tidak mau disentuh. Keesokan harinya Mikoto melanjutkan pelatihan olahraga estafet sebab dalam acara festival olahraga nanti Mikoto akan tampil bersama dengan Yajima. Hal tersebut membuat para anggota yang ikut berpartisipasi segera berlatih. Di tengah latihan Mikoto sungguh kewalahan dan dia memilih untuk beristirahat. Tidak lama Oka datang, dia memberikan semangat kepada Mikoto. Di kesempatan itu Mikoto segera mengambil minuman yang dibawakan oleh Oka. Lantas Oka bertanya tentang keadaan Mikoto yang harus latihan di siang hari. Hal tersebut membuat Oka kasihan kepada Mikoto. Dengan santuy Mikoto menjawab dia sengaja mengubah jadwal latihan di jam istirahat, sebab kalau Mikoto latihan waktu pulang, dia akan melewatkan momen jalan bareng Akira. Kemudian Mikoto segera kembali berlatih meninggalkan Oka. Malamnya Akira berbincang dengan sang kakak sebelum tidur. Setelah itu Akira masuk ke kamar dan memikirkan tentang Mikoto hingga dia terlelap. Keesokan harinya, Mikoto kembali beraktivitas ke sekolah. Akan tetapi Akira malah tidak datang, membuat Mikoto kesepian. Di jam istirahat, Oka mengunjungi Mikoto untuk makan barengan. Lantas Oka menyuapi Mikoto sambil mengajaknya ngobrol. Lalu Oka menyarankan kepada Mikoto untuk menjenguk Akira yang tengah sakit. Tidak lama jam istirahat telah berakhir, membuat Oka harus kembali ke kelas. Sebelum pergi, Oka memberikan saran kepada Mikoto. Setelah mendengar ucapan Oka, membuat Mikoto auto sadar. Sepulang sekolah, Mikoto pergi mengunjungi Akira. Setibanya di sana, Mikoto beralasan untuk menyerahkan selebaran dari Pak Guru. Alhasil kakak Akira mempersilahkan pacar sang adik ke kamar Akira. Langsung saja Akira menyambut kedatangan Mikoto. Namun anehnya Mikoto tidak menggunakan pakaian sekolah, dia memakai outfit yang cukup keren untuk ketemu dengan Akira. Namun ternyata di balik outfitnya terdapat baju renang yang disarankan oleh Oka. Lantas Mikoto memberikan air liurnya kepada Akira. Sontak saja Akira kaget, tubuhnya kelihatan jauh lebih baik. Walaupun dia tidak langsung sembuh, tapi setidaknya Akira merasakan sensasi yang membuat dirinya terguncang. Setibanya di rumah, Mikoto segera membuka bajunya. Keesokan harinya festival telah tiba. Mikoto dan juga para besti bersiap untuk lomba. Kelihatannya Mikoto dan juga Oka tengah bergosip sambil menikmati festival. Mikoto mempertanyakan tentang acara jenguk Oka sewaktu Ueno sakit. Kemudian Oka menceritakan kepada Mikoto kronologinya. Lalu diperlihatkan kunjungan Oka ke rumah Ueno. Ternyata Ueno meminta Oka memakai pakaian bikini. Lalu Oka segera kembali ke rumahnya untuk menggunakan bikini. Setelahnya Oka langsung memperlihatkan kepada Ueno. Hal tersebut membuat Ueno langsung bersemangat, tapi Oka tidak memperbolehkan Ueno untuk menyentuhnya. Sehingga Ueno pasrah, daripada diputusin Oka, lebih baik dia urungkan niat menyentuhnya. Kembali ke masa sekarang, Mikoto menceritakan kalau dia hanya menggunakan bikini di balik mantel. Lalu Mikoto memperlihatkan kepada Akira dengan cara menyalurkan air liurnya. Akan tetapi Oka kepo mengenai perasaan Mikoto kepada Akira, sehingga dia mengambil liur Mikoto dan merasakannya. Ternyata Mikoto sungguh senang Akira sembuh setelah merasakan sensasi Mikoto menggunakan bikini. Kemudian Mikoto segera melanjutkan perlombaan. 椿くんに水着姿を見せたってこと？直接水着姿を見せたりはしないわ。ないのは何か特別な理由があるのかと思った。
Dia bahkan memenangkan lomba lari estafet. Sepulang sekolah, Akira kebingungan mengapa tempelan namanya di loker hilang. Meskipun penasaran, Akira memutuskan untuk tetap pulang. Di perjalanan, Akira dan juga Mikoto berbincang membicarakan klub atletik. Namun Akira malah kaget mendengarkan Mikoto lebih memilih pulang bareng Akira daripada masuk ke klub. Sehingga Akira auto senang. Paha Mikoto yang mulus tidak jadi diperlihatkan kepada orang lain. Sebab kalau Mikoto ikutan klub atletik, dia akan menggunakan baju ketat dan jadi tontonan banyak orang. Bahkan Mikoto mengecek dari liur Akira untuk mengetahui perasaan Akira. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang bersama. Selanjutnya diperlihatkan situasi seru pada mimpi yang dialami oleh Akira. Dia sungguh bersemangat karena memimpikan sang kekasih. Di kesempatan itu Akira auto terkejut, dia diperbolehkan memegang dada Mikoto. Tidak lama Akira bangun, dia sadar kalau itu hanyalah mimpi. Paginya Akira malah sibuk memikirkan tentang Mikoto. Alhasil Akira memutuskan keluar kamar mencari udara segar. Sebab di pagi hari yang cerah ini Akira tidak boleh berpikir negatif. Makanya dia memilih jalan-jalan di hari Minggu. Tampaknya sang kakak lagi asyik makan kue pao, lalu dia menawarkan kepada Akira untuk sarapan bareng. Namun Akira menolak, dia kaget melihat bentuk bakpao yang mirip seperti boba. Makanya Akira tambah stres dan buru-buru melanjutkan perjalanan. Segeralah Akira berangkat menuju toko komik. Setibanya di sana Akira malah kaget melihat majalah yang ada gambar wanita seksi. Lagi dan lagi Akira shock, dia segera kabur dari toko tersebut. Di perjalanan Akira kebingungan, dia harus pulang atau menghabiskan waktu di luar. Apalagi Akira baru pergi setengah jam sehingga Akira lanjut menelusuri jalanan. Kemudian Akira tiba di wilayah pekarangan rumah Mikoto. Sebab setiap pulang sekolah Mikoto melewati jalanan itu. Dikarenakan penasaran, Akira memutuskan untuk mencari rumah Mikoto. Namun Akira tidak percaya kalau Mikoto tinggal di apartemen yang sungguh mewah. Tidak lama kemudian Mikoto muncul. Dia datang dengan sepedanya. Ternyata benar Mikoto tinggal di apartemen yang dicurigai oleh Akira tadi. Saat bertemu, Akira diajak masuk oleh Mikoto ke rumahnya. Hal tersebut membuat Akira senang sekaligus gugup. Sebab dia ingin merealisasikan mimpinya memegang dada Mikoto. Setibanya di kamar, Akira mengecek kamar Mikoto. Dia bahkan mencium kasur Mikoto yang sungguh harum. Tidak lama Mikoto muncul membawakan minuman. Alhasil keduanya mulai berbincang. Kelihatannya Mikoto menyadari kegelisahan Akira. Lalu dia mempertanyakan kepada Akira. Tentunya Akira tidak ingin mengakui isi pikiran negatifnya. Tidak terduga hujan malah turun membuat Akira harus berteduh di rumah Mikoto. Sembari menunggu hujan reda, Mikoto dan juga Akira berbincang. Namun sayangnya tiba-tiba mati lampu dan membuat Mikoto ketakutan. Alhasil Akira memanfaatkan situasi mendekati Mikoto. Dikarenakan rasa penasarannya, Akira kerasukan setan mesum sehingga dia hampir menyentuh dada Mikoto. Langsung saja Mikoto bergerak cepat mengajar Akira. Namun Mikoto sadar Akira tengah memikirkan sesuatu, makanya dia mempertanyakan kepada Akira. Lalu Akira menceritakan tentang mimpinya. Alhasil Mikoto mengizinkan Akira menyentuhnya dalam waktu 3 detik. Ketika mendengar itu Akira agak shock, tapi dia segera memanfaatkan situasi memegang Mikoto. Kemudian Akira terpancing, dia bahkan memainkan telinga Mikoto. Tiba-tiba Akira tersadar setelah melihat Mikoto menangis. Di kesempatan itu Akira memutuskan untuk pulang di tengah hujan. Keesokan harinya Akira masih merasa bersalah kepada Mikoto. Sewaktu jam istirahat, Mikoto dan juga Oka makan siang bersama. Karena ingin berbagi cerita, Mikoto menyalurkan liurnya kepada Oka. Sontak saja Oka kaget merasakan sensasi panas. Setelah mengetahui permasalahannya, Oka auto senang hubungan Mikoto dan juga Akira sedikit berkembang. Kemudian sepulang sekolah, Akira dan juga Mikoto jalan bareng. Di kesempatan itu Akira merasa bersalah dan meminta maaf, apalagi dia menyebabkan Mikoto menangis kemarin. Saking merasa bersalahnya Akira, dia meminta Mikoto menamparnya sebelum Mikoto memberikan air liur. Setelah ditampar, Akira auto kesakitan. Di kesempatan itu Mikoto meminta Akira menyentuh telinganya agar melihat reaksi Mikoto. Ternyata setelah kejadian kemarin saat telinga Mikoto disentuh, air matanya akan keluar.
Sehingga Akira kaget Mikoto mengambil liur miliknya untuk merasakan tamparan yang sama seperti Akira. Namun Akira mengatakan dia tidak masalah dengan bekas tamparan di wajah Mikoto. Namun Akira sungguh sedih wajah kekasihnya terluka. Mendengar perhatian Akira membuat Mikoto tersipu malu. Sebelum dia pergi, Mikoto menyerahkan jatah harian Akira, yaitu liur Mikoto. Lalu Mikoto segera kabur dengan perasaan malu. 私も同じ痛みを受けないといけない。ができるのは絶対に嫌だな。あれながら自分のビンタは痛いな。はい、椿くん今日の分。今俺のよだれを舐めるのはやめてほしかった。まただ。 Selanjutnya diperlihatkan situasi ramai di kelas Akira. Dia melongo menyaksikan penampilan Mikoto sebab secara tiba-tiba rambut Mikoto acak-acakan. Padahal biasanya Mikoto tidak sekacau itu. Makanya Akira agak shock melihat penampilan pacarnya. Kemudian Oka menghampiri Mikoto. Dia ikutan terkejut mengamati Mikoto. Makanya Oka segera mengajak Mikoto ke ruangan untuk memperbaiki rambutnya. Segeralah Oka memberikan perawatan terhadap rambut Mikoto. Setelah dikeringkan, Oka langsung menyiapkan style rambut baru untuk bestinya. Setelah beberes, mereka pun langsung kembali ke kelas melanjutkan aktivitas. Setibanya di kelas, Mikoto membuat semua orang kaget menyaksikan penampilan imutnya. Bahkan para pria di kelas sampai heran mengapa Mikoto kelihatan sangat cantik. Sedangkan Mikoto hanya terdiam dan tidak memperdulikan mereka. Ketika jam olahraga, para wanita sibuk berolahraga, makanya para pria di kelas auto tertarik dengan Mikoto. Sepulang sekolah, Mikoto dan juga Akira berjalan santai seperti biasanya. Lantas Akira membahas tentang gaya rambut Mikoto yang membuat Mikoto menjadi trend center di kelas. Akira begitu khawatir karena para pria di kelas mendambakan Mikoto. Alhasil Akira meminta Mikoto merubah kembali style rambut ke biasa. Mendengarkan ucapan Akira, segeralah Mikoto melepaskan ikatan rambutnya. Kemudian Mikoto meminta Akira mengacak-acak rambutnya kembali agar kembali berserakan. Sehingga Akira auto tenang, kekasihnya tidak jadi idaman pria lain. Mikoto kelihatan gugup saat kepalanya disentuh Akira. Keesokan harinya, Mikoto tampil dengan penampilan misteriusnya, apalagi matanya sudah kembali ditutupi oleh rambut. Ketika jam istirahat, Mikoto dan juga Oka makan siang bersama. Oka auto kepo dengan kejadian yang dialami oleh Mikoto semalam. Makanya Oka mengambil liur Mikoto untuk mendeteksi perasaannya. Ternyata setelah Akira mengacak-acak rambut Mikoto membuat Mikoto gugup. Kemudian Oka ikutan senang mengetahui perasaan Mikoto. Makanya sepulang sekolah, Oka meminta pacarnya untuk mengacak-acak rambutnya. Keesokan harinya, para pria di sekolah malah sibuk membeli foto Mikoto kemarin yang diambil oleh anak kelas fotografi. Sehingga Akira auto kesal foto kekasihnya diperjualbelikan. Meskipun marah, Akira cuma bisa terdiam, tidak bisa berbuat banyak hal. Lantas para pria menyadari kalau Mikoto mirip artis bernama Momoka. Dan setelah diperhatikan, Mikoto memang seperti artis tersebut jika rambutnya sedikit diatur. Sepulang sekolah, Akira membeli majalah Momoka. Dia antusias membayar ke kasir, tapi Akira malah ketemu Ueno. Alhasil Akira segera buru-buru pergi meninggalkan Ueno. Namun Ueno malah cerita ke pacarnya soal Akira membeli buku Momoka. Malamnya, Mikoto kesenangan menyaksikan foto Momoka yang kelihatan seperti Mikoto. Keesokan harinya, Oka bergosip dengan Mikoto membahas soal Momoka, sehingga Mikoto auto kesal mengetahui info tersebut. Sepulang sekolah, Mikoto ketemu Akira dan dia meminta Akira membawakan buku Momoka, sehingga Mikoto mulai memeriksa majalah foto Momoka yang begitu mirip dengannya itu. Namun sayangnya Mikoto malah menggunting majalah karena cemburu. Kore! Tsubakiくん。Tsubakiくんは私の彼氏なんだから。Kelihatannya Mikoto sama posesifnya seperti Akira yang tidak ingin para pria melihat kecantikan Mikoto saat mengikat rambutnya. Makanya Akira auto ketakutan melihat Mikoto begitu marah, sehingga Mikoto memutuskan untuk pulang ke rumah karena urusannya menghancurkan majalah Momoka sudah selesai. Selanjutnya diperlihatkan situasi ramai di toko buku yang dikunjungi oleh Akira.
Dia tengah berbelanja majalah edisi terbatas Momoka. Hal tersebut membuat Akira sungguh bersemangat, tapi dia harus hati-hati agar tidak ketahuan oleh Mikoto. Setelah usai berbelanja, Akira memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Hanya saja Akira malah ketemu dengan sosok wanita asing, sehingga Akira kebingungan mengapa wanita tersebut menyapanya. Ternyata dia adalah Hayakawa yang merupakan wanita idola Akira dulu. Lantas Hayakawa mengajak Akira berbincang-bincang bersama. Awalnya Akira tidak kenal karena Hayakawa tiba-tiba memotong rambutnya dengan pendek. Setelah itu keduanya saling mengobrol sambil melakukan perjalanan. Hayakawa mengungkit soal masa SMP mereka sebab sejak dulu Hayakawa mengetahui Akira sungguh menyukainya. Di kesempatan itu Akira menjelaskan dia pernah mengambil rambut Hayakawa dan menyimpannya. Hal tersebut membuat keduanya tertawa nostalgia masa SMP. Kemudian Hayakawa mempertanyakan tentang Ueno dan juga rekan lainnya. Ternyata sekarang Ueno sudah punya pacar dan membuat Hayakawa menjadi kepo. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Akira belum punya pacar. Padahal Hayakawa sempat mengira Akira melupakannya. Sebab sewaktu ketemu tadi Akira melupakan wajah Hayakawa. Makanya Hayakawa menyimpulkan penggemarnya sudah punya pasangan, makanya auto cuek. Padahal faktanya Akira masih merahasiakan hubungannya dengan Mikoto. Tidak lama mereka sampai di taman dan mulai duduk. Sontak saja Akira kaget Hayakawa putus dengan pacarnya. Kemungkinan besar Hayakawa pangkas rambut karena patah hati. Kemudian Akira menyemangati Hayakawa, sebab Hayakawa adalah sosok cantik yang sempurna. Mendengarkan kata penyemangat dari Akira membuat Hayakawa menjadi senang. Makanya Hayakawa sampai menangis haru. Menyaksikan liur Hayakawa yang keluar membuat Akira terpancing. Dia bahkan keceplosan meminta liur Hayakawa, namun Hayakawa malah mengizinkan Akira merasakannya. Ketika Hayakawa mengulurkan jarinya, Akira malah menolak. Karena rasa bersalah Akira mengakui kalau dirinya sudah punya pacar, sehingga Akira cuma iseng bercanda dengan Hayakawa. Namun kelihatannya Hayakawa sungguh kepo kepada pacar Akira. Mendengarkan kabar itu Hayakawa malah overthinking dan segera pulang. Keesokan harinya Hayakawa datang menemui Mikoto. Di kesempatan itu Mikoto langsung mengetahui identitas Hayakawa. Makanya Hayakawa kaget ternyata Akira telah menceritakan tentangnya kepada pacarnya. Lalu Hayakawa mengundang Mikoto ke acara festival budaya sekolah mereka. Hal tersebut membuat Mikoto bingung kenapa dia diundang. Lantas Hayakawa mengatakan Akira juga hadir di sana. Malamnya Hayakawa mengajak Akira ketemu. Dia juga meminta Akira datang ke acara festival. Sepertinya Hayakawa ingin mengacau pada hubungan Mikoto dan juga Akira. Keesokan harinya Mikoto dan juga Akira membicarakan tentang hari Minggu. Lalu Mikoto mempertanyakan tentang jadwal Akira. Namun Akira tidak mengaku kepada Mikoto. Dia diundang oleh Hayakawa. Alhasil Akira juga tidak tahu Mikoto diajak ke acara. Setelahnya Mikoto berbincang dengan Oka, ternyata Oka mengajak Ueno pergi ke festival. Oka kaget mengetahui Akira berbohong kepada Mikoto. Alhasil Mikoto kelihatan overthinking memikirkan kebohongan Akira kepadanya. Oleh karena itu pada hari festival Akira segera bersiap untuk mencari Hayakawa. Kelihatannya Hayakawa tampil dengan cantik menggunakan pakaian seragamnya. Sontak saja Akira kaget menyaksikan kecantikan dari Hayakawa. Kemudian Hayakawa menarik tangan Akira untuk ikut bersamanya. 妙な格好ばっかりだな。この服が一番かなと思ったの。早川は一体どんな格好で来るの？中学生に戻ったように見えない？これ中学の制服。行きましょう。私が案内するわ。 Selanjutnya diperlihatkan situasi menyenangkan di hari festival budaya sekolah Hayakawa. Dia begitu antusias mengajak Akira berkeliling festival. Sementara itu Oka dan juga Ueno juga sedang melihat-lihat pada acara festival budaya. Kemudian mereka berkunjung ke cafe Maid yang diselenggarakan oleh salah satu stand. Tiba-tiba Ueno ke toilet untuk buang air. Sedangkan Oka buru-buru ganti pakaian Maid untuk melayani Ueno. Sebab pelanggan di cafe boleh menggunakan kostum Maid di stand. Langsung saja Ueno menikmati minuman buatan Oka. Namun Ueno auto kaget mengetahui Oka menggunakan kostum Maid. Makanya Ueno begitu bersemangat menyaksikan kecantikan pacarnya itu.
Akan tetapi para pria pengunjung lain malah sibuk mengerumuni Oka sebab Oka kelihatan begitu imut dan juga menggemaskan. Makanya Ueno mencoba menyingkirkan para penggemar pacarnya. Mendadak Oka kaget menyaksikan Akira berjalan dengan wanita selain Mikoto. Hal tersebut membuat Oka kepo dan segera membuntuti mereka. Kelihatannya Akira diajak masuk ke kelas sambil nostalgia masa lalu. Akan tetapi Akira mencoba untuk menghindar dari segala rayuan Hayakawa. Apalagi Hayakawa membahas tentang rasa suka Akira kepadanya dulu, sehingga Akira auto terkejut mendengarkan perkataan Hayakawa. Tidak hanya itu saja, Hayakawa juga mengatakan Akira lebih memilihnya atau Mikoto. Kemudian Hayakawa memberikan liurnya untuk Akira supaya Akira bisa memilih. Sementara itu Oka auto shock mendengarkan obrolan mereka, namun Oka memilih untuk bersembunyi di balik tirai. Tidak terduga di sana ada Mikoto yang menggunakan baju robot. Sepertinya Mikoto tengah mendengar obrolan keduanya, sehingga Mikoto mencoba menepikan Oka agar tidak ikut campur. Di kesempatan itu Akira menolak Hayakawa karena dia telah memiliki pacar. Kemudian Mikoto keluar dari persembunyian dan dia membantu menyelesaikan masalah. Mikoto meminta Akira menutupi matanya dan mengetes rasa liur kedua wanita. Jika milik Hayakawa lebih manis, Akira kemungkinan juga cocok dengannya. Sebelum itu, kedua wanita akan suit liur siapa yang akan lebih dulu. Namun ternyata Mikoto membuat Akira auto shock. Setelah merasakan liur, dia langsung mimisan dan mengetahui kalau itu adalah milik Mikoto. Makanya Mikoto segera menggunting kardus robot membuatnya hadir tanpa busana. Kemudian Hayakawa ikutan melepaskan pakaian untuk membuat Akira menjadi mimisan. Namun Akira tetap tidak melihatnya karena menggunakan penutup mata. Sementara Oka malah kaget melihat aksi kedua wanita. Sebelum Akira menerima liur milik Hayakawa, dia auto kaget sebab Hayakawa tiba-tiba menangis. もうすでに話が出そうな。中学の頃、私のことずっと好きだった。目隠しの向こうには何も着ていない。本当は前に付き合ってた子のこと。ずっと、片思いばっかりだった。さっき彼氏になってくれって言われた時。 Lalu Mikoto menjelaskan kalau Hayakawa tidak benar menginginkan Akira, apalagi saat ini dia baru putus. Lantas Hayakawa menceritakan kalau dia belum pernah mengalami hubungan saling dicintai, karena mantan kekasih Hayakawa kelihatan masih gamon kepada mantan kekasihnya. Makanya Hayakawa menyadari kalau dia tidak dicintai oleh sang kekasih. Namun kali ini Hayakawa malah kaget melihat Akira tiba-tiba melupakan cintanya sejak SMP. Meskipun begitu Mikoto tetap santai, dia tidak marah kepada kelakuan Hayakawa. Bahkan dia mengambil liur milik Hayakawa dan mencobanya. Ternyata rasanya sungguh manis, menandakan Hayakawa lebih menawan. Makanya Mikoto yakin Hayakawa bisa mendapatkan cinta sejatinya setelah ini. Tidak lama Oka keluar, dia sungguh kesal menyaksikan kedua wanita dalam keadaan tanpa busana. Karena keabsurdan keduanya, Hayakawa auto tertawa dan dia sungguh bahagia dengan kejadian ini. Ketika perbincangan usai, mereka memutuskan bubar dan pulang. Di perjalanan, Akira dan juga Mikoto melanjutkan obrolan. Di kesempatan itu, Akira mengucapkan permintaan maaf karena berbohong kepada Mikoto. Padahal seharusnya dia tidak pergi bersama Hayakawa. Bukannya marah, tapi Mikoto malah kelihatan tenang. Di kesempatan itu, Mikoto mengatakan dia juga punya pria yang disukainya dulu. Oleh karena itu, Mikoto pasti melakukan hal yang sama jika pria itu mengajaknya seperti Hayakawa meminta kepada Akira. Sontak saja Akira shock mendengarkan perkataan Mikoto. Namun ternyata Mikoto hanya iseng berbohong untuk memancing kekesalan dari Akira. Tetap saja Akira penasaran dan bertanya kembali apakah Mikoto memiliki pria yang disukainya. Di kesempatan itu Mikoto mengambil liur Akira untuk mengetahui perasaan Akira. Ternyata setelah menelannya, Mikoto mengetahui respon Akira bahagia setelah mendengarkan omongan Mikoto barusan. Kemudian mereka melakukan perjalanan pulang kembali. Selanjutnya diperlihatkan situasi santai pada obrolan Mikoto dan juga Oka. Keduanya hanya bersantai sebelum masuk kelas. Lantas Oka meminta Mikoto memperlihatkan jurus guntingnya. Sebab pada hari festival budaya kemarin Mikoto memperlihatkan aksinya menggunting dengan sangat keren. Makanya Oka secara langsung meminta kembali.
Akan tetapi, Mikoto menolaknya. Dia tidak ingin mempertunjukkan teknik gunting sesuka hati. Hal tersebut membuat Oka kesal karena Mikoto pelit. Akan tetapi Oka tidak kehabisan bahan obrolan. Dia malah membahas Akira yang pernah menyaksikan Mikoto tanpa busana saat bersama dengan Hayakawa kemarin. Sontak saja Mikoto auto kaget mendengarkan ucapan Oka. Lalu Oka memperlihatkan foto yang diambilnya secara langsung saat Mikoto tanpa busana. Sehingga Mikoto auto shock, dia pun segera mengeluarkan jurus gunting karena panik. Makanya foto yang dipegang oleh Oka segera hancur. Menyaksikan penampilan teknik gunting membuat Oka senang. Sepulang sekolah, Akira dan juga Mikoto pulang bareng. Di kesempatan itu Akira malah membayangkan tentang Mikoto tanpa pakaian. Dikarenakan Mikoto kepo dengan isi pikiran Akira, dia juga merasakan liur Akira. Sontak saja Akira kaget karena Mikoto mengambil secara paksa. Lalu Mikoto langsung deg-degan setelah merasakan perasaan Akira. Kemudian Akira melarikan diri, takut ditanya tentang isi pikirannya. Sesampainya di rumah, Mikoto menyadari Akira pasti memikirkan Mikoto. Keesokan harinya, Akira kembali membayangkan momen Mikoto tidak berbusana. Oleh karena itu, Akira mencoba untuk menenggelamkan isi pikirannya itu. Namun sepulang sekolah, Akira di luar kendali sehingga dia sampai memeluk Mikoto. Hal tersebut membuat Mikoto refleks mengeluarkan jurus gunting karena terkejut dipeluk oleh Akira. Lantas Mikoto terkaget menyaksikan dahi Akira berdarah. Dikarenakan itu adalah kesalahan Mikoto, dia pun mengajak Akira ke rumahnya. Setibanya di rumah, Mikoto mengambil alat P3K untuk mengobati Akira. Mata urabe ga hadaka ni miete kita. Ya, demo tasuka ni mezurashii ne. Nani? Mada kizu no teate owatte nai shi. Di kesempatan itu Mikoto terkejut melihat bingkai foto di rumahnya sehingga Mikoto segera mengguntingnya sebab Mikoto tidak ingin melihat bingkai tersebut. Namun sayangnya Mikoto ceroboh sehingga gorden ikutan terpotong. Sementara Akira malah memeriksa kasur Mikoto yang harum. Namun bantal Mikoto basah membuat Akira terheran. Setelahnya Akira segera diobati oleh Mikoto dengan baik. Hanya saja sejak tadi Akira terus-menerus membayangkan Mikoto, makanya dia jadi gugup dan memilih pulang. Tetapi Akira malah ditahan oleh Mikoto. Sontak saja Akira kaget Mikoto menyentuhnya sehingga dia tidak sengaja mendorong Mikoto. Hal tersebut membuat Akira panik, dia bahkan ikutan terjatuh. Namun Akira menghindari jatuh di atas badan Mikoto, makanya dia menghindar ke arah lain dan akhirnya terbentur. Dikarenakan Akira tambah luka, Mikoto langsung memaksanya mengobati luka. Kemudian Akira menjelaskan alasannya menghindar. Mengetahui Akira menjaga Mikoto membuat Mikoto terharu. Kemudian Mikoto segera memeluk Akira, membuat Akira menjadi tegang. Segeralah Akira pulang ke rumahnya untuk mengalihkan perasaannya. Keesokan harinya, Akira berbincang dengan Ueno yang memiliki luka di dahinya. Kemudian Ueno menceritakan Oka yang menjadikannya malpraktek untuk latihan teknik gunting. Makanya Ueno yakin kalau Oka terinspirasi dari seseorang. Bahkan Ueno juga kepo dengan alasan luka Akira. Tidak lama kemudian Suwano muncul. Dia datang mengajak Akira ke ruang guru atas panggilan Pak Tanaka. Namun menyaksikan perban Akira yang lusuh, Suwano segera menggantikan dengan plester miliknya. Hal tersebut membuat Mikoto kaget menyaksikannya. Kemudian Akira segera diangkut oleh Suwano. Namun Akira segera meminta perbannya dikembalikan. Alhasil Akira memutuskan untuk pulang setelah urusannya selesai. Ketika pulang, Akira bertemu dengan Mikoto di tempat biasa. Kelihatannya Mikoto kaget Akira menggunakan perban dari Mikoto kemarin. Lantas Mikoto menyerahkan liurnya seperti biasa untuk Akira. Hanya saja Akira malah terbawa suasana dan memeluk Mikoto. Namun kali ini Mikoto membiarkan Akira karena dia juga menginginkannya. Setelah rasa rindu tersalurkan, keduanya bergegas pulang. Namun Akira tetap heran melihat sikap misterius dari sang kekasih. Selanjutnya diperlihatkan situasi hening di kediaman rumah Akira. Dia menyaksikan sang kakak tengah tertidur. Tidak lama, Yoka terbangun dari tidurnya. Dia pun kaget karena Akira mengamatinya sejak tadi. Makanya Yoka menjelaskan dia tertidur karena matahari siang ini sungguh hangat.
Sementara Akira malah fokus pada liur sang kakak yang keluar saat dia tertidur. Kemudian Akira menanyakan kepada Youka apakah kakaknya punya pacar. Youka pun auto tertawa mendengarkan pertanyaan sang adik. Kemudian Akira dan juga kakaknya melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Keesokan harinya Youka ketemu dengan Mikoto di jalan. Segeralah Youka mengajak Mikoto berbincang. Di kesempatan itu Youka mengajak Mikoto pergi ke kafe untuk membicarakan banyak hal. Setibanya di kafe, Youka menyentuh baju seragam Mikoto. Kemudian Youka menjelaskan tentang pertanyaan Akira sewaktu Youka tertidur, dan yang membuat Youka terkejut adiknya malah menanyakan pacar dari sang kakak. Hanya saja sewaktu tertidur kemarin Youka sempat bermimpi mengenai kenangan masa SMA-nya, apalagi Youka adalah alumni di sekolah yang sama dengan Akira dan juga Mikoto. Oleh karena itu Youka menceritakan tentang mimpinya saat berjalan dengan sang kekasih. Akan tetapi pria yang dicintai oleh Youka berpisah dengannya saat melanjutkan pendidikan. Makanya sampai sekarang Youka tidak pernah bertemu lagi dengannya. Lalu Mikoto bertanya tentang pria yang merupakan pacar Youka. Lantas Youka menjawab saat ini dirinya tidak boleh memikirkan soal percintaan. Apalagi ibunya akan memarahi Youka kalau mengabaikan Akira. Setelah lama berbincang, Mikoto dan juga Youka memutuskan untuk berpisah. Sebelum pulang, Youka juga memberikan kue mochi sakura yang merupakan kue kesukaan keluarga Akira, sehingga mereka berharap bisa bertemu kembali. Urabe Mikoto to imasu. じゃあアキラは雑巾でお墓を拭いてね。母さんの好きだった桜餅だな。私はそりゃもちろんあんたのことよ。浦部ミコトさんね。 Kemudian Youka dan juga Akira beserta ayah memutuskan ziarah ke makam ibu. Oleh karena itu mereka segera membersihkan kuburan dan berdoa. Ketika selesai, Akira dan juga keluarganya memutuskan untuk pulang. Sembari di perjalanan, Akira berbincang dengan sang kakak ditemani oleh ayah. Lalu ayah menyarankan jika Youka punya kekasih sebaiknya dia menikah. Sontak saja Youka langsung membantah ucapan ayah dan juga adiknya. Sebab kalau mereka ditinggalkan, kemungkinan kedua pria itu pasti terbengkalai. Apalagi mereka berdua cuma pandai masak mie instan. Lalu Mikoto dan juga ayahnya langsung tersenyum mendengarkan ejekan dari Youka. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan ke restoran Cina untuk makan bareng. Esok harinya Akira berjalan pulang dengan Mikoto. Lantas mereka menceritakan tentang kakak Akira. Di tengah obrolan, Akira terkejut saat Mikoto mengatakan Youka sempat punya pacar. Lalu perbincangan semakin seru karena Mikoto kepo soal ibunya Akira. Makanya Akira menceritakan sosok ibunya. Namun Akira tidak terlalu mengingat ibunya karena meninggal sewaktu Akira kecil. Akan tetapi Mikoto malah ingin mengetahui tentang ibunya Akira. Makanya dia meminta Akira mengajaknya ke makam ibu. Alhasil pada hari libur mereka berkunjung ke makam sang ibu. Di kesempatan itu Mikoto menyiapkan hidangan persembahan untuk ibu agar ibunya Akira merasakan masakan lezat milik Mikoto. Lantas Mikoto kepo mengenai ikatan Akira dan juga ibunya. Maka Mikoto mengajak Akira bertukar liur. Namun Akira harus memegang nisan. Sehingga mereka berdua dapat merasakan perasaan mendiang ibunya Akira. Langsung saja keduanya beraksi bertukar liur lewat jari tangan masing-masing. Sontak saja mereka kaget merasakan sensasi membahagiakan dari nisan ibu Akira. Setelah selesai, keduanya memutuskan untuk pulang. Sembari di perjalanan, Akira dan juga Mikoto ngobrol sambil berbincang. Akira sungguh senang akhirnya memiliki kekasih untuk dikenalkan kepada ibunya meski si gadis sangat misterius. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!